Bab 107. Butir cemerlang. Dalam 3 bulan terakhir, sekte setan dan ortodoks telah saling bertarung berkali-kali. Setiap kali kedua belah pihak melihat Wang Lin, mereka akan berhenti berkelahi dan akan membuka jalan. Setelah Wang Lin pergi, mereka akan terus bertempur. Setelah Wang Lin memberikan persembahan kepada orang tuanya, dia tidak lagi bingung. Dia menemukan tebing, menggali gua, duduk di dalam, dan mulai berpikir. Pertama adalah energi spiritual dalam tubuhnya. Meskipun energi spiritualnya memiliki kekuatan untuk membekukan sebelumnya, itu jauh dari kekuatan yang ditunjukkannya sekarang. Poin ini sangat membingungkan Wang Lin dan bahkan Si Tunan tidak dapat menemukan alasannya. Ini menunjukkan bahwa alam Ji, Dao, dan Si telah menghilang sepenuhnya dari negara budidaya peringkat 6. Peningkatan kekuatan spiritual yang tiba-tiba ini membuat Wang Lin sedikit lebih percaya diri. Dia merasakan energi spiritual di tubuhnya dan tiba-tiba merasa sangat aneh. Sepertinya ada sesuatu yang ekstra dalam energi spiritualnya. Seolah-olah ada zat misterius di dalam energi spiritualnya dan karena zat inilah kekuatan energi spiritualnya meningkat pesat. Sebelumnya, dia tidak menyadari hal ini karena tidak banyak zat itu di dalam tubuhnya, tetapi jumlah zat itu meningkat. Saat pikiran itu muncul, ia mulai berkembang tak terkendali. Wang Lin sedikit mengernyit dan berkonsentrasi pada tubuhnya saat dia menggerakkan energi spiritualnya. Dia mulai dari dantiannya, lalu melalui tubuhnya, lalu kembali ke dantiannya. Saat dia memeriksanya, Wang Lin secara bertahap menemukan beberapa petunjuk. Energi spiritualnya sekarang berwarna biru tua, namun, itu bukanlah warna sebenarnya dari energi spiritual tersebut. Itu karena beberapa benang biru tua. Kumpulan benang yang padat ini adalah penyebab perubahan energi spiritualnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan energi spiritual keluar. Energi spiritual berkumpul menjadi bola es dan di dalamnya ada benang biru tua yang tak terhitung jumlahnya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih udara dengan ekspresi serius. Bola es mulai menyusut. Setiap kali menyusut, banyak keringat muncul di dahi Wang Lin. Saat bola es menyusut menjadi sepertiga dari ukuran aslinya, beberapa utasnya runtuh. Segera, lebih banyak utas runtuh seolah-olah mereka tidak bisa menahan tekanan. Wang Lin mengerutkan kening. Dia mengirimkan gelombang energi spiritual lain untuk menggantikan benang biru tua sambil terus menyempurnakan. Seiring waktu berlalu, Wang Lin telah mengirimkan beberapa gelombang energi spiritual, tetapi setiap kali, hanya sedikit benang biru tua yang tersisa. Di bawah suntikan energi spiritual yang terus-menerus, tingkat hilangnya benang biru tua tidak dapat menandingi kecepatan Wang Lin menggantikannya. Akhirnya, setelah beberapa jam, pemurnian selesai. Meskipun Wang Lin lelah, matanya bersinar. Bola es telah menyusut seukuran sebutir beras dan warnanya berubah dari biru tua menjadi cian. Butiran es cian ini seluruhnya terdiri dari benang biru tua. Itu memancarkan aura berbahaya. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengambil gandum dan meninggalkan gua. Dia berhenti sejenak di udara, lalu dengan cepat terbang menuju hutan terdekat. Berdiri di luar hutan, dia melambaikan tangannya dan biji-bijian itu menabrak pohon terdekat. Pada saat yang sama, ada cahaya samar cahaya cian dan pohon itu berubah menjadi es. Riak biru gelap muncul. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia mundur. Hampir dalam sekejap mata,
segala sesuatu dalam radius 300 meter berubah menjadi dunia biru. Dalam radius 300 meter, tidak peduli apakah itu pohon, hewan, bunga, serangga, atau serangga yang ada di bawah tanah, pada dasarnya semua makhluk hidup dalam radius 300 meter mati. Bahkan Wang Lin sendiri terkena cahaya biru. Itu menyebabkan tubuhnya menjadi kaku, seolah gelombang energi dingin memasuki tubuhnya. Untung energinya sama dengan energi spiritual di tubuhnya. Setelah diserap olehnya, dia memulihkan mobilitasnya. Dipenuhi dengan ketidakpastian, dia melihat ke pusat ledakan. Dia tidak yakin apakah dia akan tetap baik-baik saja jika dia berada di pusat ledakan itu. Harus dikatakan bahwa butiran cian dihaluskan olehnya hanya dengan menggunakan benang biru tua di tubuhnya. Tidak ada yang seperti itu. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, biji cian ini adalah harta sihir terbaik yang aku miliki. Setelah diam-diam berdiri di sana sebentar, dia berbalik dan pergi. Setelah dia kembali ke gua, dia pernah menginvestasikan banyak waktu untuk mendapatkan biji cian lagi. Menatap biji-bijian kecil itu, Wang Lin menghela nafas dan menyimpannya. Membuatnya sudah menghabiskan banyak energi spiritual. Sepertinya dia agak terlalu lemah setelah membuat dua. Meskipun butirannya sangat kuat, memproduksinya membutuhkan terlalu banyak energi spiritual. Wang Lin tersenyum masam saat dia mengeluarkan beberapa cairan spiritual dan meminumnya untuk pulih. Saat malam tiba, dia telah memulihkan 70–80% energi spiritualnya. Matanya berbinar dan tanpa sepatah kata pun, dia mulai menghaluskan biji-bijian lainnya. 3 hari kemudian, 3 butir beras melayang di hadapan Wang Lin. Ekspresinya sangat serius. 3 tampaknya menjadi batasnya. Bukannya dia tidak mencoba membuat yang keempat, tetapi setiap kali dia mencoba, salah satu dari 3 yang sebelumnya akan menghilang. Setelah beberapa percobaan, Wang Lin menyerah pada gagasan membuat yang keempat. Setelah 3 hari pengamatan, meskipun kekuatan butirannya besar, itu masih belum cukup untuk melukai pembudidaya Nas Chen Sol. Jika dia bisa membuang selusin biji-bijian ini, dia akan memiliki kesempatan, tetapi bagaimanapun juga, Wang Lin tidak dapat menghasilkan biji-bijian keempat. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Wang Lin mendapatkan sebuah ide. Jika dia bisa memadukan ketiganya menjadi satu, maka kekuatannya pasti akan meningkat, dan karena dia hanya memiliki satu, maka dia seharusnya bisa menghasilkan lebih banyak. Memikirkan hal itu, Wang Lin sedikit ragu sebelum memasang beberapa formasi pertahanan dengan bebatuan di sekitarnya. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa jimat pelindung yang telah dia curi, duduk, lalu mendekatkan 2 butir biji-bijian. Hati Wang Lin hendak keluar dari tenggorokannya saat dia bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Perlahan, kedua butir itu bersentuhan. Wang Lin melihat ilusi. Seolah-olah waktu telah berhenti saat kedua butir itu bersentuhan. Namun tak lama kemudian, kedua butir itu menyatu menjadi satu tanpa ada suara. Butir baru tidak ada perubahan selain warnanya menjadi lebih gelap. Wang Lin terkejut. Setelah merenung sejenak, dia menggabungkan biji-bijian baru dengan biji-bijian yang tersisa. Saat kedua butiran itu bersentuhan, ada kilatan cahaya cian. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia menggunakan salah satu dari sedikit teleportasi yang dia tinggalkan untuk menghilang dari ruangan. Saat dia menghilang, cahaya cian melebar dan segala sesuatu dalam radius 1 kilometer berubah menjadi dunia es.
Wang Lin muncul 1 kilometer jauhnya. Meski dia berada di luar cahaya Qian, dia masih bisa merasakan hawa dingin masuk melalui kakinya. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Wang Lin mulai merenung. Meskipun dia harus menyia-nyiakan teleportasi, itu sangat berharga. Tampaknya menggabungkan 2 butir adalah batasnya. Ketika dia mencoba yang ketiga, itu akan langsung meledak. Dia jelas tidak bisa menggunakan gua itu lagi. Wang Lin tersenyum pahit saat dia menemukan tempat lain dan menggali sebuah gua besar. Menggunakan waktu beberapa hari, Wang Lin mengisi kembali persediaan biji-bijiannya. Dia dengan mudah mengendalikan mereka untuk melebur menjadi satu dan akhirnya berhasil membuat butir keempat. Ini mengkonfirmasi hipotesis sebelumnya bahwa 3 butir adalah maksimal, tetapi jika mereka menyatu menjadi satu, maka itu hanya dihitung sebagai satu. Butir ketiga dan keempat menyatu bersama. Kemudian, Wang Lin dengan hati-hati memasukkan ketiga butir itu ke dalam tasnya. 2 di antaranya memiliki warna lebih gelap dari salah satunya. Setelah memilah semua biji-bijian, lebih dari sebulan telah berlalu. Sudah dekat dengan waktu lembah Jueming akan terbuka. Wang Lin duduk bersila di tanah. Setelah berkultivasi sebentar, dia membuka matanya dan mengeluarkan lampu hijau. Pedang hijau kecil berdengung saat berputar di sekitar Wang Lin, seolah-olah memiliki kecerdasan. Wang Lin mengangkat tangannya dan pedang mendarat di telapak tangannya. Dia menyentuh pedang itu dan merasakan dinginnya pedang yang menusuk tulang itu. Pedang hijau kecil itu dimurnikan oleh darahnya, jadi ketika energi spiritualnya berubah, itu menyebabkan pedang terbang itu juga mendapatkan atribut Ji. Saat dia akan menggunakan energi spiritualnya yang berubah untuk menyempurnakan pedang, dia tiba-tiba berhenti. Dia segera melihat lebih dari 100 lampu pedang terbang ke arahnya. Sepertinya mereka semua mengejar satu orang. Wajah Wang Lin menjadi sedingin es saat dia bergumam, "Orang itu." Bab 108. Teman lama. Saat dia berjalan keluar dari gua, Wang Lin dengan dingin melihat sekeliling dan melihat sekitar 100 orang terbagi menjadi 5 kelompok. Mereka mengelilingi seorang pemuda. Seorang pria parubaya berjalan keluar dari kerumunan orang. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Saudara junior Li San, Sekte Suandao Anda sudah memiliki token. Mengapa Anda membutuhkan begitu banyak? Jika Anda menyerahkannya, kami tidak akan mengganggu Anda lagi." Di antara murid-murid lembah Wu Feng, seorang murid mendengus dan berkata, "Li San, serahkan token atau kamu pasti akan mati." Orang yang mereka kelilingi adalah Li San, seseorang yang pernah ditemui Wang Lin di Sekte Heng Yue. Dia ada di sini untuk mewakili Sekte Suandao dan merupakan satu-satunya murid kondensasi Qi dari Sekte Suandao. Lembah Jueming hanya memiliki batas atas dan bukan batas bawah siapa yang bisa masuk, jadi bahkan seorang murid kondensasi Qi diizinkan masuk. Kebanyakan sekte tidak akan mengirim murid Qi Condensation. Li San bisa datang karena dia pandai membuat pil ajaib palsu dan dia ahli dalam serangan diam-diam. Dengan kemampuannya tersebut, Punanzi melanggar aturan dan melepaskannya. Punanzi juga memberinya harta ajaib yang membuat orang tidak dapat mendeteksinya. Kelemahan dari harta ini adalah semakin dia menggunakannya, semakin kurang efektif jadinya. Li San benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Berkat perlindungan dari sesama muridnya, dia dapat mencuri beberapa barang selama pertempuran, termasuk 2 token. Menambahkan token yang sudah dimiliki Sekte Suandao, mereka sekarang memegang 3 token.
Sekte yang kehilangan token mereka menyerang tanpa henti dengan harapan mengambil satu kembali. Itulah sebabnya ada begitu banyak pertempuran sebelumnya. Tapi itu juga karena Li San terlalu serakah. Setelah dia memasuki lembah Jueming, setiap kali dia melihat seseorang, dia akan menggunakan harta itu untuk menyembunyikan keberadaannya dan mencuri sesuatu. Semakin dia menggunakannya, harta sihir itu secara bertahap kehilangan efeknya, dan ketika dia mencuri token keempat, harta sihir itu benar-benar kehilangan pengaruhnya. Dia ketahuan, tetapi murid-murid Sekte Suandao bereaksi cukup cepat untuk menyelamatkan hidupnya. Berita menyebar dan semua sekte yang kehilangan token berhenti berkelahi dan bergegas menuju tempat berkumpulnya Sekte Suandao. Murid-murid Sekte Suandao terjebak di sana, jadi dia diam-diam melarikan diri menggunakan terowongan yang dia gali sebelumnya. Namun, apa yang tidak dia duga adalah ditemukan dan dipaksa melarikan diri begitu dia keluar dari terowongan. Dia hanya berlari beberapa langkah ketika dia berbalik dan melihat lebih dari 100 lampu pedang mengejarnya. Dia hampir jatuh ke tanah karena semuanya berada di tahap pendirian yayasan. Dan begitulah situasinya. Li San berlutut dan melemparkan 2 token ke tanah tanpa ragu-ragu. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. 2 sekte yang telah kehilangan token mereka memiliki beberapa orang yang dikenakan biaya. Tetapi bagaimana mungkin sekte lain membiarkan mereka mengambil kembali tokennya? Karena itu, mereka mengirim orang untuk menghentikan mereka. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap 2 token di tanah. Dia bergerak cepat menuju token. Seseorang memperhatikan dia datang dan pergi untuk menghentikannya, tetapi Wang Lin mengaktifkan teknik gaya tariknya dan membuang orang itu. Begitu saja, setelah beberapa langkah, Wang Lin hampir mencapai token. Kedua kelompok yang bertarung akhirnya memperhatikan Wang Lin. Orang-orang yang diberitahu tentang kejadian di lembah Jueming mengenali Wang Lin. Mereka semua diam-diam mengeluh, tetapi berhenti dan tidak berani bergerak maju. Namun, masih ada beberapa pembudidaya yang hanya mendengar tentang Wang Lin tetapi tidak pernah melihatnya, jadi mereka maju tanpa ragu-ragu. Mata Wang Lin berbinar dan pedang hijau kecil tiba-tiba muncul dan mulai berkedip. Setiap kali pedang itu melintas, seorang kultivator akan membeku dalam es dan akan mati di tempat. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia telah memperhatikan beberapa hari bahwa ada yang salah dengan pedang terbang itu. Sejak energi spiritualnya berubah, semakin sulit untuk membuat pedangnya bergerak sesuai keinginannya. Namun, dia hanya perlu lebih berkonsentrasi untuk mengendalikan pedang dan dia tidak akan memiliki masalah lagi. Dengan kekuatan energi spiritual Jirilem, tidak ada kultivator pendirian yayasan yang dapat menghalangi jalannya. Bahkan harta sihir yang diberikan oleh orang tua mereka semua jatuh ke energi spiritual Jirilem miliknya. Harus dikatakan bahwa untuk seorang kultivator Jirilem, senjata terbaik mereka adalah Jirilem mereka. Wang Lin berjalan 5 langkah lagi. Untuk setiap langkah, beberapa orang mati karena pedang terbang. Perlahan-lahan, semakin sedikit orang di sekitarnya karena kebanyakan dari mereka dengan cepat mundur, tidak berani bergerak maju. Wang Lin dengan mudah tiba sebelum Li San. Li San sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih kedua token itu. Dia merenung sejenak, lalu memasukkan kedua token itu ke dalam tas pegangannya. Saat tatapan dinginnya menyapu semua orang, dia berkata, "Serahkan semua tokenmu, atau mati." Li San, yang sedang berbaring di tanah,
memperhatikan bahwa suara itu familiar, jadi dia memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, dia merasa seperti disambar petir dan berkata, "Kamu." Wang Lin. Wang Lin menatap Lisan. Ini sangat menakutkan Lisan sehingga dia menggigil dan segera tutup mulut, tetapi ada badai di hatinya. Harus dikatakan bahwa nama Wang Lin sangat terkenal di Sekte Suandao. Wang Lin, yang tiba seperti badai dalam pertukaran antara Sekte Heng Yue dan Sekte Suandao, adalah tujuan dari banyak murid inti dari Sekte Suandao. Dia juga orang yang paling ingin dilampaui Lisan, bahkan dalam mimpinya, terutama setelah insiden bom bau. Hidup Lisan menjadi sulit setelah peristiwa itu. Selama waktu itu, Lisan mengutuk Wang Lin setiap hari. Namun meski begitu, dia masih percaya bahwa akan ada hari ketika dia akan melampaui Wang Lin, dan setelah dia mencapai lapisan ke-14 kondensasi Qi, pemikiran ini menjadi semakin mengakar di benaknya. Tapi sekarang dia tercengang saat mengetahui bahwa perbedaan di antara mereka seperti perbedaan antara langit dan bumi. Baru beberapa tahun berlalu dan Wang Lin sudah memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh para pembudidaya yayasan pendirian. Di mata Lisan, kemajuan Wang Lin terlalu menakjubkan. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak mengingat reputasi Wang Lin di lembah Jueming dan bagaimana dia dengan mudah membunuh semua pembudidaya yayasan pendirian barusan. Hati mereka menjadi dingin. Setelah sekian lama, seorang pemuda berpakaian putih menghela nafas. Dia menatap Wang Lin dalam-dalam dan bertanya, "Rekan kultivator, dapatkah Anda memberitahu saya apa tingkat kultivasi Anda?" Wang Lin dengan jelas berkata, "Pendirian yayasan." Bab 109. Tanpa judul. Orang itu terkejut. Dia berpikir bahwa Wang Lin tidak mau mengatakan yang sebenarnya, jadi dia tersenyum pahit. Dia menamparkan tasnya, melemparkan token, berbalik, dan dengan keras berkata, "Sekte Piao Miao melepaskan kesempatan mereka untuk memasuki medan pertempuran asing. Begitu lembah terbuka, kita akan pergi." Dengan itu, dia memimpin sekelompok pembudidaya ke barat daya dan perlahan menghilang. Dengan seseorang yang memimpin, sekte yang telah kehilangan token mereka menjelaskan situasi mereka dan bahkan membuka tas penyimpanan setiap murid. Setelah itu, 3 sekte lagi tersisa. Sekte Hehuan adalah sekte terakhir dengan token. Murid perempuan yang memimpin kelompok itu tidak menyerahkan token, tetapi melihat ke sekte lain yang tersisa, Lembah Wu Feng. Pemimpin Lembah Wu Feng adalah seorang lelaki tua yang sepertinya hampir mati. Dia sudah berada di tahap formasi inti semu dan hanya perlu mengikuti pelatihan pintu tertutup selama beberapa tahun untuk membentuk intinya. Dia menatap Wang Lin dan mencibir, "Bayi kecil, lelaki tua ini harus berterima kasih karena telah mengumpulkan semua token ini untukku. Tinggalkan token dan Anda bisa nyahlah." Alis pemimpin sekte Hehuan mengendur. Setelah menemui anggota sekte, mereka semua perlahan mundur. Tatapan Wang Lin melewati mereka sebelum mendarat di pria tua yang arogan itu. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia menamparkan tasnya dan sebutir beras cian muncul di udara. Jelas dari ekspresi wajah lelaki tua itu bahwa dia memandang rendah Wang Lin. Dia merasa bisa membunuh orang-orang itu sebersih yang dilakukan Wang Lin. Di mata ini, Wang Lin pasti menyembunyikan kekuatannya, tapi paling banyak, itu hanyalah puncak dari tahap akhir yayasan pendirian. Dia percaya bahwa tingkat kultivasinya sama dengan Wang Lin.
Karena dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dan memegang salah satu harta utama lembah Wu Feng, kipas api angin petir surgawi, dia tidak ragu bahwa kemenangannya terjamin. Sekarang melihat Wang Lin mengeluarkan titik cahaya kecil yang tidak mengesankan, senyum merendahkan muncul di wajahnya. Dia berteriak kepada sesama muridnya, "Kalian semua, mundur dan lihat bagaimana aku menghancurkan bocah sombong ini." Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah kipas kecil berukuran 3 inci muncul di tangannya. Ada banyak simbol nyala emas di kipas angin, membuatnya terlihat sangat cantik. Ekspresi murid lembah Wu Feng lainnya berubah ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu dan melihat kipas angin. Mereka tanpa sadar mundur. Beberapa bahkan mundur lebih dari 100 kaki sebelum mereka sedikit rileks. Wang Lin bergerak dan meraih lisan yang tercengang saat dia dengan cepat mundur. Saat dia mundur, dia menggunakan teknik gaya tariknya untuk mengendalikan butiran beras menuju orang tua itu. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan penghinaan. Dia memukul kipas dan kipas terbuka. Saat kipas dibuka, seberkas cahaya keemasan ditembakkan. Tiba-tiba, angin aneh muncul dan terbang mengelilingi kipas angin. Kemudian, api keemasan pada kipas tampak hidup, langsung memanaskan area tersebut. Tepat pada saat itu, butiran cian menghantam tepi luar angin aneh. Detik berikutnya, api emas mengelilingi gandum. Ekspresi Wang Lin normal. Kakinya tidak berhenti saat dia berpikir di kepalanya, meledak. Di tengah angin aneh dan api keemasan, cahaya cian meledak. Saat cahaya mencapai puncaknya, ia meledak dengan ledakan dan membentuk cincin cahaya cian yang mulai menyebar seperti gelombang pasang. Adegan ini seperti 10.000 kuda berlari kencang. Dalam sekejap, itu menutupi semuanya dalam jarak lebih dari 300 meter. Angin biasanya merupakan hal yang tidak berwujud, tetapi di bawah kekuatan Jirilem, angin berubah menjadi es biru dan jatuh ke tanah. Berikutnya adalah api emas. Nyala api bahkan tidak punya waktu untuk padam sebelum membeku. Jika seseorang melihat lebih dekat, itu akan terlihat seperti nyala api masih menyala di dalam es. Adapun harta karun lembah Wu Feng, kipas api angin petir surgawi, itu mempertahankan bentuknya yang terbuka karena tertutup oleh es biru. Orang tua formasi inti semu itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik dan bangga saat es membekukannya. Di belakangnya ada 17 murid lembah Wu Feng. Bahkan yang mundur lebih dari 100 kaki tidak dapat melarikan diri. Mereka semua menjadi patung es. Dalam radius 300 meter, tidak ada yang dibiarkan hidup. Apapun yang bernafas terbunuh. Ini menjadi area terlarang seumur hidup. Pikiran Lisan menjadi kosong saat dia menatap pemandangan di hadapannya dengan tercengang. Hatinya terkejut sampai batasnya. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara. Tatapannya ke arah Wang Lin menjadi jauh lebih hormat. Murid-murid dari Sekte Hehuan berhasil melarikan diri karena jarak mereka 500 meter, tetapi mereka tidak berani bergerak karena tatapan dingin Wang Lin mengunci mereka. Murid-murid lembah Wu Feng berubah menjadi patung es di depan mereka meninggalkan murid-murid Hehuan Sekte dalam keadaan shock. Melihat 10 patung es plus, wajah murid perempuan terkemuka itu pucat saat dia mengeluarkan token tanpa ragu-ragu. Setelah dia dengan hati-hati meletakkan token di tanah, Wang Lin berteriak, "Berapa total token yang ada?" Tubuh murid perempuan itu bergetar. Menekan rasa takutnya, suaranya bergetar saat dia berkata, "Totalnya ada 7."
Ekspresi Wang Lin tetap sama seperti yang dia hitung secara diam-diam. Lembah Wu Feng tidak memiliki token dan di tangannya dia memiliki satu dari Sekte Piao Miao, dua dari Sekte Xuandao, dan satu dari Sekte Hehuan. Dia memiliki total 4. Hanya 3 lagi dan dia akan memiliki semuanya. Tapi token milik Sekte Mayat menghilang ke dalam formasi bersama dengan murid Yayasan Pendirian tahap akhir. Tidak termasuk satu dari Sekte Mayat, ada 2 lagi. Sebelum memasuki lembah Jueming, dia mendengar dari Yi Zizai bahwa persaingan di lembah adalah mencuri token orang lain. Menurut ini dan dari penjelasan Situnan tentang cara memasuki medan pertempuran asing, dia mendapatkan pemahaman yang samar tentang segalanya. Dia menoleh ke murid perempuan dan tiba-tiba berkata, berapa banyak slot yang ada untuk memasuki medan pertempuran asing. Murid perempuan itu terkejut. Dia ragu-ragu, tetapi setelah melihat tatapan dingin Wang Lin, tubuhnya menggigil dan dia dengan cepat berkata, 3. Hanya ada 3 slot. Dengan itu, dia takut penjelasannya tidak cukup dan akan membuat Wang Lin marah. Jadi dia dengan cepat menambahkan, ada total 7 token, tetapi jika ada lebih dari 3 token yang tidak dihancurkan, Zhao kehilangan kesempatannya untuk memasuki medan pertempuran asing. Wang Lin meliriknya dan murid perempuan itu langsung ketakutan. Dia dengan cemas berkata, rekan kultivator, dari 3 token yang tersisa, saya tahu di mana salah satunya. Jika Anda membiarkan kami pergi, saya dapat memberi tahu Anda. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.